Ini kalian bisa ngebayangin gak sih guys? Pengunjung di sana itu lagi makan, tapi yang mereka lihat malahan tragedi berdarah kayak gini. Bahkan kulit kepalanya ini sampai copot guys, bener-bener copot dari kepalanya. Hai si gengs, welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kalian semua yang udah klik video kali ini. Dan seperti biasa, Marinasi balik lagi untuk ngebawain informasi yang pusing dan serundeng tentang lautan. Tapi guys, kali ini kita nggak bisa ketawa ketiwi guys, karena ada kisah yang menegangkan sekaligus miris dari pelatih orka yang udah ngelatih bertahun-tahun, tapi akhirnya nyawanya habis di tangan orka yang dia latih itu sendiri. Lantas siapakah yang salah di sini guys? Tidak ada yang tahu. Oke guys, untuk bikin video kali ini aku juga perlu extra effort, karena seperti yang bisa kalian dengar, suara aku ini aku berusaha dengan keras, jadi tolong dihargai ya guys ya, dan tonton sampai habis. Kalau enggak kita nggak bestie pokoknya. Udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham. Oke guys, dalam video ini sekarang kita mulai dengan dua tokoh utama, yaitu Dawn Branchew dan juga Tilico. Siapakah Dawn Branchew? Nah, dia ini guys, yang aku maksud pelatih yang udah ngelatih orka bertahun-tahun. Dimana dia punya nama lahir Dawn Therese Loverde dan lahir pada tanggal 16 April 1969 di Indiana, USA. Dia juga merupakan anak terakhir dari keenam bersaudara. Orang tuanya bernama Marion dan Charles Loverde. Dari kecil emang Dawn Branchew ini ternyata udah suka banget guys sama hewan. Dia juga aktif untuk mengikuti kegiatan pecinta alam, termasuk olahraga air juga guys. Sampai akhirnya dari kecil dia juga sudah berminat untuk bekerja dengan orka suatu hari nanti. Wow, dari mana tuh asalnya? Well, ini semua bermula ketika dia masih 10 tahun, terus diajak keluarganya untuk menonton pertunjukan orka di Shamu SeaWorld Orlando. Dan abis pertunjukan itu selesai, dia turun dari bangku penonton itu, langsung bilang sama ibunya, "This is what I want to do." Ini yang pengen aku lakukan. Jadi dari kecil, dia udah memimpikan pekerjaan yang akan membunuhnya nanti. Gila, merinding banget. Tapi saat bekerja di sana dia sangat-sangat profesional guys, dan sangat mencintai pekerjaannya. Sekarang kita berlanjut ke karir dari Dawn Branchew. Gimana pada akhirnya dia sampai di SeaWorld Orlando dan ketemu si Tilico. Nah guys, sebenarnya Dawn Branchew ini adalah lulusan dari University of South Carolina dengan double degree, yaitu Psychology dan juga Animal Behavior. Kemudian gak lama setelah dia lulus, dia tuh bekerja di Six Flags Great Adventure yang merupakan marine park juga guys. Terus dia di situ bekerjanya sama lumba-lumba selama 2 tahun. Nah, baru nih di tahun 1994, dia bekerjanya di SeaWorld Orlando, tapi masih sama berang-berang dan juga singa laut. And 2 tahun kemudian, tepatnya di 1996, dia barulah mulai bekerja dengan orka, dan akhirnya ketemu sama Tilico. Selain itu di tahun yang sama, di tahun 1996, si Dawn Branchew juga menikah dengan orang yang kerja juga nih di SeaWorld Orlando, tapi sebagai pemain ski air pengganti, yaitu Scott Branchew. Nah, mungkin ada di antara kalian yang mikir, kalau dia bisa sampai dihabisin sama orkanya, mungkin dia ini teledor, atau ada safety guidelines yang dilanggar. Wait, kalian mesti denger yang satu ini guys. Kalau Dawn Branchew ini bukan orang kaleng-kaleng ya. Dia udah profesional dan juga senior. Nah tuh gimana ceritanya? Selain itu dia juga orang yang sangat-sangat paham dan juga patuh terhadap aturan keselamatan ketika berada dengan orka. Karena emang resikonya tinggi banget guys dengan si apex predator yang satu ini. Ya bisa dikatakan lah karir Branchew ini sangat cemerlang. Bahkan dia menjadi wajah dari SeaWorld guys. Mukanya dia ini terpampang dalam poster-poster SeaWorld di mana-mana.
Terus ini salah siapa? Gimana bisa terjadi dong? Well, itu dia tentang Dawn Branchew. Selanjutnya adalah Tilikum. Nah, Tilikum ini adalah orkanya guys, yang membunuh Dawn Branchew nanti. Dimana dia pertama kali di capture pada tahun 1983. Jadi dia awalnya adalah orka di laut lepas. Terus dia dipisahkan dari ibunya guys. Jadi emang dia awalnya orka di laut lepas, terus abis itu di capture dan dilatih kayak gini. Gak jarang guys, untuk melatih orka itu perlu hal yang ketat ya, termasuk urusan makanan. Dia harus puasa untuk mengikuti prosedur pelatihan. Selain itu dia juga harus menahan serangan dari 2 orka betina dewasa lainnya yang udah jauh lebih besar ukurannya daripada dia. Dia ternyata udah pernah membunuh pelatih lainnya. Namanya adalah Kelty Byrne. Pada tanggal 20 Februari 1991, Kelty ini ditarik ke dasar kolam, sampai akhirnya dia meninggal guys. Selain itu, ternyata Tilikum juga pernah membunuh pelatih lainnya saat udah pindah ke SeaWorld Orlando. Nah, SeaWorld Orlando ini guys, yang nantinya dia ketemu sama Dawn Branchew pada tanggal 6 Juli tahun 1999. Di mana ada seorang laki-laki usianya 27 tahun yang bernama Daniel P. Dukes juga habis di mulut si orka. Meskipun ada lebih dari 1 kasus pembunuhan gara-gara si Tilikum ini, SeaWorld Orlando seakan-akan menutupi kasusnya guys. Nah, kronologis kejadian ini adalah di tanggal 24 Februari tahun 2010. Di mana saat itu ada pertunjukan yang berjudul Dine with Shamu, dan si Branchew ini dia ikutan tampil bersama dengan Tilikum. Nah ini nih, menjelang akhir dari pertunjukan tersebut, Branchew tuh kayak biasa naruh tangannya di atas kepala Tilikum. Tapi nih guys, tanpa disangka-sangka, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba si Tilikum menggigit kuncir kuda dari Branchew dan ditarik ke dalam air. Ada juga sumber lain yang nyebutin kalau lengan ataupun bahunya yang ditarik ke dalam air. Gara-gara itu situasi berubah jadi panik banget guys. Terus petugas lainnya tuh berusaha untuk mengalihkan perhatian si Tilikum dengan cara memberikan makanan. Tapi itu nggak guna karena Tilikumnya nggak teralihkan guys. Nah, gara-gara kejadian ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap Dawn Branchew guys. Dimana ada dislokasi siku bagian kiri, patah tulang rusuk, kemudian juga patah tulang rahang, tulang belakang leher, sampai sumsum tulang yang terbelah. Bahkan kulit kepalanya ini sampai copot guys, bener-bener copot dari kepalanya. Kalian bisa bayangin gak sih? Ini kulit kepala lepas dari kepalanya guys. Akhirnya tepat di tanggal 24 Februari 2010, Dawn Branchew meninggal di usia yang ke-40 tahun oleh Tilikum, orka yang sudah dilatihnya bertahun-tahun. Nah, sekarang adalah pasca kejadian nahas tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Akhirnya setelah kematian dari Branchew, pihak SeaWorld ini benar-benar meng-cut off interaksi dengan orka. Orka yang mereka punya di situ semuanya diisolasi. Trainer juga dilarang untuk berada satu air sama orka. Jadi kalau misalnya mau ada pertunjukan itu nggak boleh trainernya deket-deket sama si orkanya. Kemudian untuk hukuman dari SeaWorld sendiri, nah mereka ini dikenakan denda sebesar $75.000 guys. Atau kalau dihitung-hitung ke rupiah sekitar 1,1 miliar. Kematian dari Dawn Branchew ini benar-benar menarik perhatian juga, terutama mereka jadi simpati terhadap orka-orka yang ditahan karena mereka itu sebenarnya depresi. Mereka mengalami stres di dalam penangkaran tersebut guys. Sampai akhirnya di tahun 2013 ini bener-bener dibikinin sebuah dokumenter gitu yang berjudul Blackfish. Isinya berfokus pada kematian Dawn Branchew dan juga kenyataan pahit yang diterima oleh orka ketika dia berada di dalam penangkaran. Terus di tahun 2016 nih guys, katanya SeaWorld berjanji untuk tidak lagi mengembangbiakan orka dan akan lebih berfokus untuk menyelamatkan hewan-hewan laut. Oke guys, sekarang kita masuk ke part terakhir, yaitu hal-hal yang mengganjal dari kematian Dawn Branchew oleh Tilikum. Nah yang pertama guys, seperti yang udah aku sebutkan di awal, jadi sebelum kematian Dawn Branchew emang udah ada rentetan penyerangan dan juga pembunuhan terhadap trainer ya, baik sebelum di SeaWorld Orlando, waktu itu di Sealand. Tapi ternyata
Hal tersebut tidak dilaporkan oleh pihak SeaWorld. Sampai ada salah satu trainer di SeaWorld Orlando yang mengaku tidak mengetahui masa lalu dari orka-orka ini, termasuk Tilikum, yang ternyata pernah membunuh beberapa trainer di tempat sebelumnya. Ngeri cuy. Kayak mereka tuh dikorbanin gitu ya, trainer-trainer ini dikorbanin, dan SeaWorld-nya nggak ngasih tahu kalau orka ini tuh udah pernah ngebunuh orang gitu. Gila emang. Nah, yang nomor 2 adalah denda untuk SeaWorld yang cuma $75.000 itu dinilai terlalu kecil guys untuk perusahaan yang udah menghasilkan jutaan dolar di saat tersebut. Dampak sesignifikan itu cuma $75.000 masih terlalu kecil gitu ya. Nah guys, hal yang mengganjal berikutnya, ini kenapa SeaWorld baru memanggil petugas setelah 27 menit Branchew ditarik ke dalam kolam. Why? Jadinya ada muncul dugaan guys, kalau SeaWorld ini berusaha mencari cerita ataupun skenario supaya nggak disalahin sama dunia, sama USA gitu. Dan akhirnya mereka ngeklaim kalau si Tilikum ini merasa tertarik sama ponytail dari Branchew kan. Untuk hal yang mengganjal terakhir, ini adalah metode keamanan ataupun safety guidelines yang dipakai sama SeaWorld. Udah terbukti gagal kan berkali-kali. Bahkan akhirnya puncaknya ini adalah kematian dari Branchew ini tuh menggemparkan banget guys. Dengan metode keamanan atau safety guidelines yang gagal ini, kenapa masih terus dipakai? Nggak ada revisi yang lebih baik gitu. Oke guys, itu dia untuk video kali ini. Kita bisa diskusi bareng-bareng nih. Kira-kira siapakah yang salah dan manakah yang harus diperbaiki nih setelah kematian dari Dawn Branchew? Apakah sistem di SeaWorld? Atau emang Tilikumnya yang salah? Atau emang Dawn Branchew yang salah? Atau siapa yang salah? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar guys. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. So yeah, this is Marinasi and see you again. Bye bye. Thank you so much for watching guys. Ini kedengeran gak sih suara aku tuh lagi batuk banget. I begin to